Rahasia puncak makrifat antara hamba dan sang Khalik. Makna makrifat dalam Islam. Makrifat berasal dari kata ma'rifah yang berarti mengetahui atau mengenal. Dalam konteks tasawuf, makrifat berarti pengenalan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan sekadar pengetahuan intelektual, melainkan pencapaian spiritual yang menyentuh hati, sehingga seseorang merasakan kehadiran Allah dalam setiap denyut kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Surah Az-Zumar 62. Makrifat menuntut seorang hamba untuk tidak hanya mengakui keberadaan Allah, tetapi juga menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini tunduk di bawah kekuasaannya. Puncak makrifat adalah ketika hati manusia bersaksi bahwa tiada yang layak disembah selain Allah, bukan hanya di lisan, tapi juga dalam batin yang terdalam. Perjalanan ruhani menuju Sang Khalik. Perjalanan makrifat bukan jalan yang mudah. Ia adalah proses penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, dan pelatihan hati agar selalu dalam kehadiran Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah ia adalah hati. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut 69. Tahapan-tahapan makrifat. Para ulama tasawuf membagi makrifat menjadi beberapa tahapan. Makrifat al-af'al, mengenal perbuatan Allah. Makrifat al-asma, mengenal nama-nama Allah. Makrifat as-sifat, mengenal sifat-sifat Allah. Makrifat az-zat, mengenal zat Allah. Ayat-ayat Al-Quran tentang ma'rifatullah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Surah Taha 14. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Surah Al-Hasyr 22. Hadits-hadits tentang pengenalan kepada Allah. Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rahasia di balik hubungan hamba dan Khalik. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd 28. Orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadits riwayat Al-Bukhari, buah dari puncak makrifat. Ada 3 perkara yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Surah At-Talaq 2-3. Doa-doa para aulia dalam pencarian makrifat. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada pengenalan-Mu yang hakiki. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Surah Taha 25-28. Kisah ulama sufi dan perjalanan makrifat. Puncak segala ilmu adalah makrifatullah. Barang siapa yang berjalan menuju Allah dengan hatinya. Panduan praktis mencapai makrifat. 1. Zikir yang terus-menerus. 2. Shalat tahajud. 3. Tafakur. 4. Bersahabat dengan orang saleh. 5. Menjauhi maksiat. Makrifat dalam pandangan para sahabat. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan utama dalam hal makrifat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab dan timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berdoa, ya Allah, aku tidak menyembahmu karena takut nerakamu dan tidak pula karena berharap surgamu, tetapi aku menyembahmu karena aku telah mengenalmu. Pernyataan Ali ini mencerminkan esensi makrifat, yaitu ibadah yang lahir dari pengenalan dan cinta kepada Allah, bukan semata-mata karena pahala atau takut siksa. Pentingnya istiqamah dalam makrifat. Istiqamah adalah kunci dalam menjaga makrifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Surah Fussilat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadits riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa istiqamah lebih utama dari karamah, sebab makrifat sejati memerlukan perjalanan panjang yang konsisten, bukan hanya ledakan sesaat. Tanda-tanda pencapaian makrifat sejati. 1.
Hatinya selalu merasa diawasi Allah, muraqabah. 2. Tidak mudah gelisah dalam menghadapi ujian. 3. Tidak terpesona oleh dunia. 4. Selalu rindu untuk bermunajat kepada Allah. 5. Mudah meneteskan air mata ketika mendengar ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Surah Al-Isra, ayat 9. Makrifat dalam zikir dan sholat. Zikir dan sholat adalah kendaraan utama menuju makrifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Surah Taha 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadits riwayat Al-Bukhari. Dengan zikir yang terus-menerus, hati menjadi bersih sehingga mampu menangkap cahaya makrifat. Sementara sholat yang khusyuk adalah mi'raj seorang mukmin, perjalanan spiritual yang menghubungkan hamba dengan Sang Khalik. Peran guru spiritual dalam menuntun makrifat. Dalam perjalanan makrifat, bimbingan seorang mursyid atau guru spiritual sangat penting. Sebagaimana para sahabat belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula para salik butuh arahan untuk menempuh jalan yang benar. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, ilmu kami ini terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dan menulis hadits, maka tidak bisa dijadikan teladan. Seorang mursyid membantu muridnya memahami makam-makam ruhani, mengoreksi kesalahan dan meneguhkan langkah dalam istiqamah. Makrifat dalam tafakur alam. Tafakur terhadap alam ciptaan Allah adalah salah satu jalan makrifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surah Ali Imran 160. Orang yang bertafakur akan menyaksikan keagungan Allah dalam setiap helai daun, tetes air, dan hembusan angin. Ia tidak sekadar melihat, tetapi membaca tanda-tanda, ayat yang menunjukkan kepada Sang Pencipta. Hikmah ujian dalam jalan makrifat. Ujian dan cobaan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan makrifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Surah Al-Ankabut 2 melalui ujian, Allah membersihkan hati hambanya dari cinta dunia dan menanamkan cinta hakiki kepadanya. Seorang salik yang sabar dalam ujian akan naik derajatnya di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Hadits riwayat At-Tirmizi. Makrifat cinta ilahi. Cinta kepada Allah adalah inti dari makrifat. Orang yang mencapai makrifat sejati akan merasakan cinta yang mengalahkan segala cinta duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Surah Al-Baqarah 165, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang jika ketiganya ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selain keduanya. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Cinta ini mendorong seorang hamba untuk terus mendekat, rindu bermunajat, dan rela berkorban demi meraih ridha Allah. Makrifat dalam akhlak sehari-hari. Makrifat bukan sekadar konsep, melainkan harus tercermin dalam akhlak sehari-hari. Orang yang mencapai makrifat sejati akan 1. Jujur dalam ucapan dan perbuatan. 2. Lemah lembut kepada sesama. 3. Pemaaf dan tidak pendendam. 4. Dermawan dalam membantu orang lain. 5. Rendah hati dan menjauhkan diri dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Surah Al-Bayyinah 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Pentup jalan terus-menerus, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Surah Al-Hijr 99. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah anugerahkan makrifat sejati. Wallahu a'lam bishawab.